Saya buka dulu datanya. Gus, naikin Teguh Raden Ediansah itu, Gus. Orang gila itu. Orang gila malahan. Lebih Itu lawannya dong. Lawannya Bang Selalu. Enggak. Baru Ansar. Dia mengakui, Tengku itu mengakui rohnya dia. Saya bukan rohnya. Dia itu yang mengatakan bahwa ya Kori anaknya Rahman Bocor itu pencuri sebentar lembu. Bang Selalu sebentar. Baik, kitab Bahrul Ansab itu kata Robito Alawi ya melalui Maktab Daimi tertanggal 8 November 2022 di situ mereka mengatakan bahwa kitab Bahrul Ansab ya, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi ini dikatakan bahwa kitab ini dikarang pada abad keempat. Padahal kitab Bahrul Ansab itu dikarang pada abad ke-10. Inilah kedustaan Maktab Daimi. Dalam hal ini adalah Robito Alawiyah pertanggal 8 November tahun 2022. Jelas ya. Penulisnya Gus, tadi Gus siapa Gus? Sebentar, saya buka lagi. Saya nggak hafal penulisnya. Ini. Jadi penulisnya itu penulisnya adalah Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi. Terima kasih matur. Ya. Sip. Itu sekarang mereka pakai itu yaitu kebohongan. Satu lagi ya. Kedustaan mereka dan kebohongan mereka ya tentang kitab Abnaul Imam. Nah, ini penting. Ini yang dijadikan oleh si Qori itu sebagai hujah sebagai hujah. Hati-hati, kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain ini adalah kitab palsu. Kenapa dikatakan kitab palsu? Karena ya isinya telah dirubah dan ditambah-tambahi. Dan ini sudah diketahui oleh para ulama nasab dunia. Para ahli nasab dunia sudah mengetahui kepalsuan kitab ini. Jadi jangan terpancing di kitab Abnaul Imam. Itu kalau yang aslinya tulisan siapa? Penulisnya siapa? Yang aslinya? Kitab ini Abnaul Imam oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi. Pelan-pelan, Bu. Baik. Lagi dicatat. Ayo, ya, ulang. Kitab Abnaul Imam ini yang asli dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan Ibnu Toba. Orang cover sama isinya beda kau. Iya, cover sama isinya ini beda. Covernya Abnaul Iman ya. Itu fi al-Bisri wa al-Syam al-Hasan wa al-Husain. Betul. Tapi isinya Abdullah artinya yang dibawa oleh RA covernya beda dengan yang asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi cover dengan isinya itu beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu yang di RA kan, Bang Inlen? Iya, yang dipegang Qori lah pokoknya intinya. Yang jadi andalan Qori sekarang.
kalau Itu Dinda selalu monitor. Ya ada hadir. Ya, itu kalau si Adam Jen itu selalu membawa itu. Kayaknya itu memang sengaja digulirkan untuk menyesatkan. Jadi mereka memakai pola itu untuk menyesatkan. Si Adam itu sering pakai itu. Nggak bisa dijadikan Di sini saudara-saudara ini untuk mengidentifikasi Muhibin. Jadi sekarang untuk Mbak Alawi itu ada syahadat sekarang sudah 3. Jadi sekarang syahadatain itu sudah tambah 1 lagi syahadat. Gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu Ali Abdullah. Ali Abdullah Al-Haddad ya. Nah, ini untuk membedakan. Kalau mukibin asli pasti itu akan bisa. Dan Berarti saya mukibin asli dong. Saya sudah tobat. Aduh, jangan sebut-sebut. Jangan sebut-sebut lagi. Saya udah tobat sejak dulu. Enggak akan kembali lagi. Gus. Mulai kapan kalian jadi ahli nasab? Untuk Siapa? Terima kasih Mas Dani, Bang Dani. Hai. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempunyai giroh, mempunyai kepedulian, kecintaan terhadap nasab mulia baginda Nabi, tidak perlu menjadi ahli nasab. Cukup kita meminta dan menanyakan bukti kepada orang-orang yang selalu mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasul. Itu bentuk kecintaan kita terhadap nasab mulia baginda Nabi. Setuju. Minta validasi kok harus ahli nasab. Ini saya Belajar menganggap coba pakai akal waras, pakai otak waras gitu, pakai pinter dikit. pertanyaan Kenapa sih? itu saya juga ingin ngajukan pertanyaan ke para mukibin atau Pak Alawi sekalian. Jadi di RA itu ada ahli nasab apa enggak? Kan begitu. Enggak ada. Kalau ada nasab siapa saja, karena kalau ahli itu tidak akan pilih-pilih. Ada di RA ada ahli nasib, Wapi itu sama Rumail. Ahli nasib. Karena kalau ahli itu kan nggak pilih-pilih tau Gus Raden. Gitu. Jadi nasab siapapun dikerjakan, gitu loh. Kalau cuma nasabnya sendiri ya sama dengan saya, tapi sampai mbah saya, gitu loh. Jadi nggak perlu ahli kalau memang tidak tahu. Mana? Jangan dikasih bernarasi sebelum dia klarifikasi tentang narasi dia bahwa Kori anaknya Rahman Bocor itu pencuri lembu. Suruh dulu klarifikasi. Kalau sudah selesai sudah selesai dia klarifikasi baru boleh narasi. Aduh. Inilah musliman kuat framing. Nah, nggak boleh narasi. Framing lagi. Nggak boleh narasi. Mana ada framing itu ucapanmu itu. Sah gitu kalian. Itu ucapanmu itu. Nggak Ada videonya kok. Susah begitu. Ada videonya kok. Ya udah teguh. Kalau kamu anggap balik aja ke rohingya. tapi ahli nasab bukan. Ya tentu saya ahli nasab ini. Saya tanya Wapi yang jadi jagoannya RA sama Rumail itu ahli nasab bukan? Ya ahli nasab. Kalau tidak ahli nasab. Ahli nasab. Tepuk tangan anak-anak. Terima kasih sobat. Maaf, teman-teman, bentar. Silakan. Jangan panggil dia Tengku ya, itu ngerusak nama asli. Dia itu kan aslinya Rohingya. Betul. Jangan panggil dia. Itu ini. Enggak, nanti Panggil kamu aja. takut dari mana? Nanti nggak usah begini. Ardian sana itu undang Murah Ahmad tuh. Ya dia Undang mau diskusi Rahmat. Murah Ahmad ya. Coba panggil dia. Itu baru Jangan oke. panggil Tengku ya.
Jangan panggil Teguh. Kasihan Nggak orang usah bernarasi. bernarasi. Lihat sah bocor. Buang aja diskusinya mantep itu. Kena apa namanya? Kena orang nggak beres. Memang orang kotlet itu. Ya, itulah ya kebohongan terbesar dari Maktab Daimi, dari RA, yang mengatakan bahwa kitab Bahrul Ansab itu adalah kitab yang dikarang pada abad keempat. Padahal kitab itu dikarang pada abad ke-10. Sebagaimana kedustaan dan kebohongan yang ada di dalam kitab Abnaul Imam, yang itu adalah kitab itu kenapa dikatakan palsu, karena sudah dirubah dan ditambah isinya. Betul betul. Itu ya. Jelas. Silakan dilanjut. Oh, Monggo. kemana itu si Teke? Si Teke kemana si Berarti- Teke? Buang. Berarti gini Gus ya. Gini Gus ya, berarti kalau ketika kitab itu memang dipalsukan sama mereka, berarti apakah sudah diketemukan kitab aslinya gitu Gus? Bukan, artinya bukan mereka palsukan. Sudah sejak dulu itu dipalsukan. Oh, Memang nggak ada yang aslinya, abad 4 kan nggak ada, abad 4, 5, 6, 7 itu nggak ada, 8 nggak ada. Jadi Berarti dia buat kitab sendiri, ya. berarti kitab itu memang karangan mereka sendiri, tapi Iya. di atas namakan orang lain yang membuat itu maksudnya kan? Ya dibuat abad 10 tapi diaku seolah abad 4, abad 5, abad 6 begitu. Memang pola-pola permainan double mereka seperti itu. Dan ini justru ya sebuah celakanya untuk mempertahankan nasab mereka. Rizik Syihab itu pernah mereferensikan untuk mengetahui Ubaidillah. Kalau pengen tahu Ubaidillah itu silahkan buka kitab Syarah A'lam An-Nubala karya Imam Ad-Dahabi. Nah di situ jelas sekali Ubaidillah di situ di dalam kitab Syarah A'lam An-Nubala seperti yang direferensikan oleh Rizik Syihab itu adalah menerangkan bahwa Ubaidillah ini bin Maimun Al-Qadah, pendiri dinasti Fatimiyah. Ini jelas sekali. Ini merupakan suatu blunder yang kedua dari Rizik Syihab setelah sebelumnya menyuruh untuk tes DNA. Tetapi selang beberapa hari menantunya mengatakan haram untuk tes DNA. Dari sinilah Semuanya itu terbuka, rumah. ya dari sinilah terbuka siapa sebenarnya Ubaidillah. Itu silakan dibuka dan disaksikan. Itu ada dalam video di IBTV yang berjudul Menjawab Tuduhan Habaib Bukan Keturunan Rasulullah. Itu oleh Rizik Syihab. Itu ada di menit ke-31. Ada di menit ke-31. Dan ada di menit ke 1 jam 13 menit 44 detik. Ada di situ. Bisa dicek. Nah, ini merupakan suatu blunder yang luar biasa sehingga sekarang ketahuan siapa sebenarnya Ubaidillah ini. Kemudian Hanif Alatos itu juga pernah ya sebetulnya pernah berusaha menjawab daripada tesis Kiai Imad, tetapi malah blunder lagi seperti yang kemarin 500 berapa halaman itu, ya kan, yang membahas siapa Juminten atau siapa itu. Dan di sini Hanif Alatos itu apa ya istilahnya menggunakan pembicaraan ulama besar untuk menguatkan nasab Ba'alwi, padahal itu bukan suatu bentuk isbat. Semisal adalah pujian dari Syekh An-Nabhani yang wafat tahun 1350 Hijri.
tentang bahwa nasab Ba'alawi adalah nasab tersohih. Padahal jelas di situ yang ditanyakan adalah tentang ketersambungan atau surah wal istifadah. Ila batul zaman, artinya sepanjang zaman, sepanjang masa yang tidak terputus. Sampai sekarang pun tidak bisa menjawab itu dan tidak bisa menemukan. Tadi mengatakan siapa tadi, sampai kiamat pun tidak akan ditemukan. Bang Satria Kuda Putih kalau nggak salah tadi. Silakan dilanjut, Bang Jerman. Monggo yang lain, monggo hujan terus di sini. Moga Bang Satria disatu. Ya artinya udah jelas ya di Jadi sini begini bahwa teman-teman, ini hanya menyampaikan dari hasil perbincangan kami semua di roomnya Bang Skincare ya, terkait masalah adanya pergerakan untuk kita kepada MUI, kurang lebih seperti itu. Tadi juga ada Gus Makuropoba dan yang lain-lain gitu loh. Dan mumpung di sini ada ketua dari petisi dan ada Bang Raden Wijaya, mungkin seperti apa, mungkin bisa dimusyawarahkan pergerakan ini seperti apa gitu loh. Minimal paling tidak menyuarakan bahwa terkait dengan ajarannya Ba'alawi itu, fatwanya MUI itu seperti apa. Ketika memang katakan di sini ada di Kunusus Sa'adah membolehkan memegang payudara perempuan. Kalau misalkan ini menurut MUI seperti apa sih gitu loh. Kalau misalkan nanti MUI enggak masalah, berarti kan kita enggak masalah dong memegang tetek perempuan, kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti harus kita ada pergerakan, minimal kita harus suarakan seperti itu. Jadi minimal